Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Nasifah Rizika. Saya Adelia Utari. Saya Zahra Dwi Maharani. Saya Amira Rizky Amaros. Saya Sabita Kania. Kami dari kelas A Psikologi 2024 dan di video ini kami akan menampilkan tayangan mengenai kegiatan roleplay, kegiatan pembelajaran di kelas khususnya tingkat SD. Silakan menyaksikan videonya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kita masuk pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sudah setelah selesai doa, kita akan langsung mulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum itu Ibu ingin tes, makanya dulu tepuk semangat. Semangat. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Nah, tentunya hari ini kita bakal belajar sesuatu yang baru. Namun kalian tahu nggak kita bakal belajar apa hari ini? Bunga. IPA. IPA. Benar tadi Kania. Bumi. Masuk. Ada lagi yang mau apa? Tanah. Oke. Jadi ini ya, kita lihat di papan tulis ini pelajaran kita pada hari ini. Coba kita baca bersama-sama. Kenampakan permukaan bumi. Nah, ada 3 kata di depan. Dan bisakah kalian lihat di kata terakhir ini? Bumi. Kalian tahu bumi itu apa? Tahu. Apa? Siapa yang tahu? Tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal saat ini. Benar banget anak-anak. Jadi bumi itu merupakan salah satu planet di tata surya yang kita tempati saat ini. Dan khusus hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari bumi, yakni alam di sekitar kita. Ada tahu nggak kira-kira sebelum masuk bagian dari alam itu apa aja? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk apa, Adel? Hewan. Hewan. Apa lagi terus? Ada gunung. Gunung. Kamu pernah ke gunung ya, Zara? Sudah. Lagi. Apakah ada yang tahu lagi? Itu ada pohon. Ada pohon. Iya, jadi lengkap ya alam itu. Ada makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup, yakni seperti pohon dan gunung-gunung tadi. Kita lanjut ya. Oke, membahas tentang bumi. Bumi itu adalah planet kita, terdiri atas 2 bagian, yakni daratan dan juga perairan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Nah, kita akan lanjut ya ke yang pertama, yakni daratan. Ada yang tahu nggak daratan itu apa? Tanah. Tanah. Benar, daratan itu berhubungan dengan tanah. Ada lagi? Tempat berpijak. Tempat berpijak. Masuk akal. Ada lagi? Lantai. Tempat berpijak, lantai, dan tanah. Semuanya bisa masuk ke daratan. Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Daratan itu merupakan yang kita pijak saat ini, yakni permukaan bumi yang sama sekali tidak memiliki air. Daratan ini terdiri dari banyak hal, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan juga bukit-bukit serta lembah-lembah. Seperti kota kita saat ini, kan tidak ada lautnya, maka itu disebut daratan. Juga kita yang tinggal di rumah kalian itu namanya juga daratan, karena kita tidak tinggal di air. Air. Betul. Nah,
Lanjut, kita akan belajar ke jenis-jenis daratan. Oke anak-anak, kita akan lanjut membahas dataran yang pertama, yakni dataran rendah. Dataran rendah itu merupakan jenis daratan yang luasnya dan tingginya itu sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi ini merupakan jenis daratan yang tingginya itu rata-rata, seperti kota kita saat ini, seperti Indralaya dan juga Palembang. Itu kan rata-rata suhunya cukup panas ya, karena mereka berada di dataran rendah. Nah, biasanya di dataran rendah inilah penduduk itu tinggal di satu wilayah. Makanya kayak provinsi-provinsi itu banyak sekali penduduknya tinggal di sana. Adakah kalian yang bisa menyebutkan salah satu dataran rendah lainnya? Palembang. Palembang. Ada lagi? Morenim. Morenim, betul. Jadi kayak Palembang, Morenim itu merupakan kota-kota yang ada di Sumatera Selatan dan mereka masuknya di dataran rendah. Oke. Provinsi itu apa? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Adel, jadi kita nih saat ini tinggalnya di kota Indralaya. Oke, betul, kota Indralaya. Jadi kita bisa nyebut itu sebagai provinsi ketika ada kota-kota lain seperti Indralaya ini bersatu di sebuah wilayah yang sama. Makanya mereka disebutnya provinsi. Jadi nanti kalian akan belajar tuh, setelah provinsi ada lagi yang lain seperti pulau. Kalau provinsinya bersatu, kalau pulau-pulau bersatu jadinya bisa disebut sebagai sebuah negara, seperti negara Indonesia. Bisa kita lanjut? Oke. Lanjut. Selanjutnya, dataran tinggi. Beda dengan dataran rendah, dataran tinggi ini tentunya sangat tinggi dan lebih tinggi daripada dataran rendah. Tingginya ini sangatlah tinggi, dari 200 meter hingga 1.500 meter. Contohnya, Ibu bisa ambil contoh seperti kota-kota yang dingin dan di dekat pegunungan. Seperti apa contohnya coba? Pagar Pagar Alam. Iya. Pagar Alam itu kan dingin banget ya? Ya. Kamu pernah ke sana, Zara? Pernah. Dinginnya kayak mana? Dingin banget kayak mau beku. Oke. Nah, jadi bedanya dengan dataran rendah tadi, dataran tinggi ini dekatnya tuh di gunung-gunung dan juga pegunungan. Selain kota Pagarang tadi, ada juga dataran tinggi Dieng, itu di Jawa Tengah. Ibu belum pernah ke sana sih, mungkin kalian nanti bisa ke sana suatu nanti. Oke? Ibu mau nanya. Iya. Tadi kan kalau di dataran rendah itu tempat penduduk tinggal. Ada nggak penduduk tinggal di dataran tinggi juga? Nah, ini pertanyaan bagus, Rara. Jadi sama halnya dengan dataran rendah, dataran tinggi itu juga ada orang-orangnya. Karena mereka tinggal dekat di gunung, mereka nggak mungkin kerjanya seperti kita, kayak misalnya di toko-toko atau di kantor-kantor. Mereka menyesuaikan tempat tinggalnya. Jadi kebanyakan orang-orang di dataran tinggi itu kerjanya berkebun, kayak teh, kopi, dan tanaman lainnya. Apakah dapat dipahami? Paham. Oke. Ibu pernah nggak ke Pagar Alam? Ibu pernah ke Pagar Alam, itu udah lama banget, kayak sama kayak Zara tadi. Oke. Selanjutnya, dataran yang kita akan pelajari selanjutnya ialah gunung. Siapa yang tahu gunung-gunung di Indonesia? Gunung Dempo. Gunung Dempo, benar. Rara? Tahu. Krakatau. Bagus sekali. Jadi kan kita tahu beberapa ya gunung di Indonesia. Jadi gunung itu adalah dataran tinggi, tapi mereka itu bentuknya mengerucut anak-anak seperti ini. Dan mereka jumlahnya hanya satu dan ada satu bukit di puncaknya. Dan gunung itu bisa dibedakan jadi dua. Ada gunung yang aktif dan gunung nggak aktif. Seperti kata Rara tadi, Gunung Krakatau itu dulunya sangatlah aktif, dan karena dia itu punya lava dan magma, dan dia itu bisa meletus kapan aja. Tapi karena sekarang nggak aktif lagi, jadi dia nggak meletus lagi. Kalau ada gunung meletus, kita harus segera evakuasi karena bahaya. Oke? Dan kita kalau di Palembang atau Indralaya saat ini, kita nggak dekat dengan gunung, makanya kita alhamdulillah aman-aman aja saat ini. Alhamdulillah. Dapat dipahami? Paham. Lanjut. Nah, lain dari gunung, selanjutnya ada pegunungan. Apa sih bedanya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Dari gambar ini apakah ada yang tahu? Lapisan. Seperti ada lapisan-lapisan gitu ya? Oke, jadi yang bahas tentang pegunungan, bedanya dia dengan gunung itu ialah jika gunung itu memiliki satu puncak dan hanya ada satu dataran tinggi. Kalau gunung itu mereka terdiri dari gunung-gunung yang berbaris dan mereka itu tergabung datarannya. Jadi punya
berlebihan lagi kayak gunung-gunung yang kalian sebutin tadi sebelumnya. Nah, contohnya nih bisa kalian lihat di Sumatera ini ada pegunungan Bukit Barisan. Jadi memang gunungnya itu seperti barisan. Mereka memanjang dan gede dan mereka bersama-sama berdirinya. Oke. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke dataran yang berikutnya. Berikutnya ada bukit. Bukit ini merupakan permukaan yang menjulang tinggi, tapi tingginya itu lebih rendah daripada gunung tadi. Nah, kalau ada bukit-bukit maka disebutnya perbukitan, sama seperti pegunungan gitu. Jadi kalau ada yang lebih tinggi itu disebutnya gunung, kalau ada yang tinggi tapi nggak terlalu tinggi daripada gunung namanya bukit. Paham? Bukit ada penduduknya nggak? Bukit bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Ibu juga kurang tahu, tapi harusnya kalau bukit yang masih aman ditinggali, karena seperti kalian tahu bukit itu kan dekat dengan hutan-hutan ya. Takutnya ada hewan buas, makanya dikit sekali penduduk yang tinggal di sana. Kalau bukitnya agak lebih rendah, mungkin mereka aman-aman aja tinggal di sana. Seperti bukit di Sumatera Selatan ini adanya Bukit Sorelo, itu di Lahap. Bukit Siguntung. Bukit Siguntung juga masuk, tapi itu termasuk bukit yang rendah di Palembang. Nah, jadi selanjutnya ada lembah. Tadi kita udah belajar yang tinggi-tinggi itu ada bukit, gunung, pegunungan, dan perbukitan. Kita akan turun lagi di balik dataran rendah. Mereka tuh ada cekungan yang lebih ke bawah. Disebutnya itu lembah. Lembah itu biasanya erat banget dengan gunung karena di samping gunung kalau dia turun lagi itu namanya lembah. Lembah itu dibatasi oleh dinding di lereng gunung. Lembah itu cukup dalam, makanya kalian tuh harus hati-hati kalau misalnya ketemu lembah. Lembah yang terkenal itu contohnya seperti Ngarai Sianok yang ada di Sumatera Barat atau di Bukit Tinggi itu. Dan lembah ini karena dekat dengan gunung, dia itu cukup dingin udaranya. Apakah ada apa dipahami? Lebih dingin gunungnya atau lembahnya? Tentunya lebih dingin gunung. Kenapa? Karena mungkin ini konsep yang cukup rumit untuk kalian pahami, tapi istilahnya itu kalian bisa mikirnya kalau kita semakin tinggi kita akan semakin dingin udaranya kalau di bumi ini. Kalau semakin rendah, contohnya seperti kota kita itu kan dataran rendah, maka kita akan lebih cepat merasa kepanasan. Udaranya beda. Fakta menariknya kalian tuh bisa lihat gambar lembah Ngarai ini di uang 1000, uang kertas 1000 kalau kalian lihat. Nanti coba deh Ada kalian. nggak, Ibu? Ibu kebetulan lagi nggak ada. Mungkin kalian ada yang punya? Nggak uang. Coba ya ibu lihat ya. Ada. Wow. Nah, Mana? Ini gunung Ibu. coba ibu lihat. Ini ya. Kayak 2000 deh. Ini bukan ibu. Apa tulisannya Zara? Nggak tahu. Enggak ya? Baca. Nah, iya benar. Ternyata di 2000 anak-anak ini namanya Ngarai Sianok. Ngarai Sianok di mana Bu? Ngarai Sianok itu di Sumatera Barat. Kalau kalian mau perjalanan ke Bukit Tinggi, kan bisa lihat itu ada Ngarai Sianok. Itu isinya lembah yang dalam banget. Nih. Ibu, aku mau nanya tentang lembah tadi. Boleh. Kan tadi Zara bilang nanya lebih dingin di gunung apa di lembah. Terus Ibu jawab lebih dingin di gunung soalnya kalau makin dekat makin tinggi makin dingin. Bukannya Iya. kalau misal makin tinggi itu makin dekat matahari makin panas. Nah ini sebenarnya agak rumit untuk dijelaskan, tapi ibu akan jelasin pelan-pelan ya. Jadi anak-anak kita itu alhamdulillahnya kalau misalnya di bumi itu ada lapisannya itu namanya atmosfer. Dia itu bakal melindungi kita dari panas matahari. Nah di luar atmosfer itu sebenarnya panas banget, tapi kalau ke dalam atmosfer yang masih tinggi-tinggi banget itu sebenarnya kita masih aman, makanya itu dingin. Itu udaranya semakin tinggi semakin dingin. Kalau dalam atmosfer makanya orang itu kebanyakan panas. Berarti kalau lembah panas. Kalau lembah karena ibu tadi bilang lembah itu dekat dengan gunung, sepertinya lembah itu dibilang panas banget enggak. Tapi kalau terlalu dingin enggak sedingin gunung. Jadi makin rendah makin panas. Makin rendah makin panas. Sama halnya kayak kalau kalian ke dekat pantai itu kan rendah banget, lebih rendah dari gunung. Makanya seringnya panas-panas banget. Kalau badai banget gitu. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Udah. Oke, anak-anak kita nggak terasa udah sampai
hampir akhir pembelajaran hari ini. Sebenarnya kita hari ini ada 2 yang mau dipelajari. Namun untuk materi selanjutnya tentang perayaan kita akan pending ke minggu depan ya. Oke. Baiklah. Oleh karena itu sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bu ingin mengucapkan terima kasih banyak ke kalian semua yang udah aktif banget hari ini belajarnya. Dan sampai jumpa di hari esok ya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi. Iya, sabar ya. Oke. Oleh karena itu Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak boleh pulang ya. Silakan pulang. Hati-hati di jalan. Sekian video roleplay dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.